Hai everyone, semoga hari ini kalian semua bahagia dan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan hasil diskusi kelompok kami. Selamat menonton. Bab 1 tentang produk inovatif. Yaitu yang pertama, kita harus bisa menentukan produk, kemudian alasan memilih produk, keuntungan dari produk yang kita buat, kekurangan produk, dan yang terakhir, inovasi dan kreativitas pemanfaatan teknologi. Kelompok kami memilih produk women's clothing atau pakaian wanita. Alasan kenapa kami memilih produk ini, karena melihat kebutuhan fashion di Indonesia serta perkembangan fashion di Indonesia sudah cukup maju. Apalagi sekarang banyak masyarakat Indonesia yang sudah banyak untuk memilih produk lokal. Untuk data pendukungnya dapat kita lihat. Dari hasil survei K-Data Insight Center, 87,2% responden menyatakan lebih suka membeli merek dalam negeri. Hanya 12,8% lebih suka membeli produk merek luar negeri. Sekitar 88,8% responden juga menyatakan saat ini mereka lebih dominan menggunakan dan mengonsumsi produk dengan merek dalam negeri. Sedangkan 11,2% menyatakan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan produk. Keuntungan dari produk yang kami buat yaitu harganya yang masih terjangkau, masih banyaknya peluang bisnis. Apalagi melihat zaman sekarang sudah banyak peminat yang meminati produk lokal, sehingga bisa membuat pembeli semakin banyak. Kita bisa melihat data pendukung dari keuntungan produk dengan melihat tabel yang berada di slide. Dalam jurnal Evelyn Setiawan menuliskan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas produk fashion lokal masih berada di bawah kualitas produk fashion impor. Namun, mereka berpendapat bahwa harga produk fashion lokal lebih terjangkau dan lebih sesuai dengan budaya Indonesia dibanding dengan produk fashion impor. Dari data yang didapat, frekuensi penggunaan produk fashion lokal mencapai 53,6% responden yang sering menggunakan produk fashion lokal dibanding produk fashion impor. Serta responden juga menyatakan bahwa mereka lebih sering berkunjung ke outlet fashion lokal dan menyarankan teman ataupun keluarganya menggunakan fashion lokal. Kekurangan produk, kekurangan pesaing dan keraguan pembeli terhadap kualitas produk lokal. Data pendukung. Kekurangannya yaitu karena adanya paradigma di masyarakat yang menganggap bahwa brand ternama dengan harga yang mahal pasti menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, sehingga mereka tidak melirik produk buatan lokal. Ditambah pula dengan kemudahan untuk mendapatkan produk impor di Indonesia. Hal ini yang membuat produsen lokal mengalami kompetisi persaingan yang ketat antara produsen lokal dan luar. Inovasi dan kreativitas pemanfaatan teknologi. Inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi di bisnis ini yaitu dengan menggunakan media sosial yang ada seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, ataupun sebagainya. Inovasinya juga menggunakan platform jual beli online yang ada seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, baik media sosial maupun platform jual beli, kita bisa menjual produk dengan mempromosikannya melalui foto, video, ataupun lainnya, dengan desain yang menarik ataupun kreatif, sehingga kami bisa menarik pelanggan. Bab 2 analisa studi kelayakan produk. 1. What the problem? Apa masalahnya? Masalah yang pertama yaitu pesaing yang banyak dan ketat. Yang kedua, tren mudah berubah. Ketiga, sulitnya mempertahankan pelanggan atau repeat order rendah. Dan masalah yang keempat yaitu kualitas produk yang kurang meyakinkan pelanggan dibandingkan produk luar atau impor. 2. Who has the problem? Siapa yang bermasalah? Dalam bisnis ini, yang bermasalah adalah bagaimana menghadapi para pesaing di luar sana dan sikap para pelanggan. Solution, menentukan niche market, dan juga selalu berinovasi pada pengembangan produk. Menetapkan segmentasi dan target pasar yang tepat. Mengutamakan jumlah artikel daripada quantity. Menjaring loyal customer dengan sistem reseller, meningkatkan traffic platform bisnis, bidik new buyer dengan metode pemasaran yang efektif namun juga tetap efisien,
dan juga meningkatkan kualitas produk agar bisa meyakinkan pelanggan dan bersaing di pasar. How big is the market? Karena kita menjual produk pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, jadi target pasar kita pun jelas. Dan juga jangkauan pasar dalam bisnis ini cukup luas, karena penjualan yang kita lakukan melalui media offline dan juga media online, seperti Instagram dan juga marketplace. Oleh sebab itu bisa menjangkau para pelanggan yang jauh letaknya dari kita. What factor will impact the business? Faktor apa yang akan mempengaruhi bisnis? Berikut beberapa hal yang mempengaruhi bisnis diantaranya. Yang pertama, mental. Ketika terjadi suatu masalah di dalam perusahaan, pengelola perusahaan harus memiliki mental yang kuat agar tetap bisa berpikir positif dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua, pengetahuan bisnis. Pengetahuan tentang bisnis menjadi sangat penting agar bisnis dapat dikelola dengan lebih baik. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Pemegang tertinggi perusahaan harus bisa mengontrol aktivitas karyawan dan produksinya agar bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, modal. Apabila perusahaan memiliki modal yang cukup, maka bisnis yang dijalankan juga akan lebih maksimal. Kemudian kelima, ada penjualan. Semakin tinggi angka penjualan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang didapat. Kemudian yang keenam, ada perencanaan bisnis. Suatu bisnis dapat berjalan dengan lebih baik apabila telah direncanakan dengan baik pula. Do people choose you? Yang pertama, harga terjangkau. Walaupun di luar sana banyak produk serupa dan mungkin juga dengan kualitas produk yang sama, namun produk kita harganya jauh lebih terjangkau. Jadi para konsumen akan lebih memilih produk yang kita tawarkan. Kedua, efek dari promosi. Dikarenakan promosi yang kita lakukan sangat jelas dan juga kreatif, ditambah pula dengan harga promo lah yang menjadi faktor konsumen tertarik pada produk kita. Ketiga, tampilan atau packaging produk kita menarik. Produk yang kita jual dikemas dalam bentuk yang menarik dan juga tetap aman, sehingga konsumen akan merasa nyaman dalam membeli. Keempat, ada kualitas. Soal kualitas, tentu kita menawarkan produk dengan kualitas yang bagus namun juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian, pelayanan yang menyenangkan. Kita sebisa mungkin memberikan pelayanan yang akan membuat konsumen merasa nyaman. Kemudian, brand image. Kita akan membangun brand image yang membuat konsumen percaya akan kualitas dari merek produk yang kita jual. Selanjutnya, poin ke-7, how do you sell your product? Yang pertama, melalui media sosial. Kita akan memasarkan produk kita melalui aplikasi seperti Facebook dan Instagram, juga lainnya. Dan yang kedua, melalui marketplace atau platform jual beli online. Kita juga akan memasarkan produk kita melalui aplikasi Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang ketiga juga kita menjual langsung di toko. Selanjutnya poin ke-8, how do you keep the customer? Yang pertama, memberikan loyalty program. Di sini kita akan memberikan seperti kartu member untuk kepuasan customer. Yang kedua, memberikan bonus kepada pelanggan. Ini juga bisa menaikkan atau bisa memuaskan customer. Selanjutnya poin ke-9, how can you increase your revenue? Yang pertama, tim kita akan menambahkan produk atau layanan. Yang kedua, menaikkan penjualan atau omset perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Dan yang keempat, mencari konsumen baru dengan kegiatan promosi dan menentukan target market yang spesifik. Selanjutnya, menjual produk dalam jumlah besar. Karena dalam jumlah besar, konsumen bisa dapat bonus atau diskon jika membelinya lebih dari yang ditentukan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya poin ke-10, how can you manage your cost? Kita akan memisahkan keuangan usaha dan pribadi, karena di sini kita tidak akan mencampurkan keuangan usaha atau perusahaan dan keuangan pribadi. Yang kedua, membuat rencana penggunaan uang. Yang ketiga, membuat catatan keuangan. Di
Di sini supaya kita tahu berapa masuknya keluar uang dan berapa keluar masuknya juga barang. Yang keempat, mengelola piutang dengan benar. Yang kelima, menyisihkan dana atau kas untuk keadaan darurat. Yang terakhir, melakukan pengawasan secara teratur. Hal ini juga penting karena kalau tidak mengawasi secara teratur, maka produk kita atau perusahaan kita akan mengalami kekacauan. Selanjutnya, what is your core resources? Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, aset-aset usaha. Yang ketiga, sumber daya sistem. Yang keempat, sumber daya perangkat keras seperti jaringan sosial. Yang kelima, sumber daya komunikasi. Selanjutnya, how do you develop your team? Yang pertama, memberikan motivasi. Yang kedua, memberikan reward. Yang ketiga, memilih tujuan bersama. Yang keempat, meningkatkan loyalitas antara anggota tim. Yang kelima, meningkatkan tanggung jawab. Selanjutnya, bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu kain flanel dan linen. Yang kedua, kain keras. Yang ketiga, kancing. Yang keempat, benang. Yang kelima, plastik packaging. Yang keenam, bahan interlining. Yang digunakan yang pertama yaitu gunting, yang kedua mesin, yang ketiga mesin obras, yang keempat setrika uap atau gas, yang kelima medline, yang keenam mesin pres, yang ketujuh mesin potong, yang kedelapan mesin lubang dan kancing, yang kesembilan pembentuk pola, yang kesepuluh rudder, yang kesebelas karbon jahit, dan yang kedua-belas yaitu jarum. Proses pembuatan kemeja. Pertama-tama, potong bahan kain berdasarkan pola dan desain kemeja yang sudah dibuat. Persiapkan bagian-bagian kemeja yang perlu diberi tambahan interlining dan kain keras. Sebagai contoh, potongan bagian depan kemeja, bagian kerah kemeja beserta bagian manset. Letakkan dengan cara dipres bahan interlining dan kain keras pada bagian kerah, lapisan tengah muka dan manset dengan menggunakan bantuan setrika. Pertama kali yang perlu dijahit adalah bagian saku kemeja, menjahit komponen kerah, dan menjahit belahan lengan. Proses menjahit kemeja selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menghubungkan bahu muka dengan bagian bahu belakang kemeja. Apabila menggunakan yoke pada bagian punggung, maka jahit terlebih dahulu komponen yoke baru disatukan bagian bahu kemeja. Pada sambungan bahu dan yoke dapat disetik agar jahitan lebih kuat. Langkah berikutnya, satukan komponen lengan pada bagian karung lengan, bodi kemeja, dan obras kampuhnya. Jahit sisi kemeja dan sisi lengan dengan memperhatikan sambungan jahitan pada bagian ketiak. Harus berbentuk lebih atau segaris pada bagian karung lengan, kemudian kampuh diobras. Jahit komponen manset pada lengan kemeja. Gabungkan komponen kerah pada leher kemeja. Apabila kemeja bermotif kotak, perhatikan pada bagian belahan muka antara bagian kiri dan bagian kanan. Garis atau kotak harus satu garis. Menjahit kelim bawah, membuat lubang kancing sesuai tanda, memasang kancing, terakhir bersihkan kemeja dari tiras atau benang sisa jahitan, kemudian disetrika. Selanjutnya, lipat dan kemas kemeja. Selanjutnya adalah analisa keuangan. Perhitungan keuangan produksi. Biaya bahan baku adalah Rp20.750.000, biaya tenaga kerja Rp9.250.000, biaya lain-lain Rp5.600.000. Total biaya Rp35.600.000. Laba yang akan kami ambil sebesar 25% dari total biaya. Maka, harga jual sama dengan biaya total plus margin. Rp35.600.000 ditambah Rp8.900.000 sama dengan Rp44.500.000 harga untuk 500 kemeja. Jadi, untuk setiap pieces kemeja akan dijual dengan harga Rp44.500.000 dibagi 500 sama dengan Rp89.000. Perhitungan break-even point atau BEP. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Rp9.250.000
dibagi 89.000 dikurangi 52.700. Hasilnya 255 unit. Dari perhitungan PP di atas, untuk 500 unit kemeja dapat diketahui bahwa untuk menutup biaya produksi cukup diperlukan dengan menjual 255 unit. Produk jadi kami yaitu kemeja. Kemeja adalah sebuah baju atau pakaian atas yang menutupi bahu, lengan, dada, sampai perut yang terdapat kancing di bagian depan. Kemeja bisa dibuat dengan lengan panjang atau pendek dan biasa disebut hem. Kemeja memiliki beberapa jenis seperti kemeja formal. Kemeja formal adalah jenis kemeja yang digunakan pada saat acara formal atau resmi. Agar terlihat rapi di acara formal, pemilihan bahan kemeja yang tidak mudah kusut menjadi hal yang penting. Kemeja kasual. Kemeja kasual adalah jenis kemeja yang memiliki banyak pilihan mulai dari bahan dan juga coraknya. Kemeja ini biasanya untuk acara yang lebih santai. Dan ada blus. Blus adalah busana wanita yang memiliki model bagian atas longgar dan bagian bawah yang menggantung sampai panggul. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang kami gunakan yang pertama itu ada pemasaran dengan menggunakan sosial media. Strategi promosi yang kami lakukan menggunakan pemasaran di media sosial. Dengan media sosial, kami dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan. Sosial media juga memungkinkan kami untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Dalam pemasaran media sosial, kami juga bekerja sama dengan influencer. Dan yang kedua ada membangun store dengan memilih tempat yang strategis. Dengan tempat penjualan yang strategis, berarti kami memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Pemilihan tempat strategis ini kami menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Dan yang ketiga ada dengan reseller. Dengan adanya reseller, produk kami bisa lebih tersebar luas. Yang mungkin saja sebelumnya kami hanya memasarkan produk di satu toko atau tempat. Dengan dibantu adanya reseller, jangkauan pemasaran produk kami bisa dijual di beberapa toko lainnya serta bisa menambah jumlah penjualan. Sasaran produksi kami adalah semua orang dewasa, terutama untuk remaja wanita. Metode dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu dengan metode sampling. Data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan. Cara analisa. Dalam hal ini, analisa yang digunakan oleh kami yaitu teknik sampling, yang merupakan kelompok dari non-probability sampling yaitu teknik purposive sampling, penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mendapatkan sampel yang sesuai kriteria diperlukan kuesioner terhadap sampel agar bisa mendapatkan informasi yang optimal. Kemudian data yang diperoleh dianalisis apakah sesuai dengan yang tertera pada jurnal. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf kalau sekiranya masih ada kekurangan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari kalian. Semoga presentasi yang kami tampilkan bisa memberikan motivasi dan inovasi bagi kalian semua. Terima kasih.